Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya. Allah sudah menganugerahkan dan menjaga iman kita, mengaruniakan kepada kita kesehatan dan berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya. Maka marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas kenikmatan yang dikaruniakan kepada kita dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Artinya sekitar 14-15 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, keberkahan, dan penuh ampunan. Bulan istimewa yang di dalamnya Allah melipat gandakan pahala kebaikan. Juga bulan spesial yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan kita optimal dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kita bisa beribadah, agar kita semuanya tidak kaget, tidak berat dalam melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, yang bisa menyebabkan kita kemudian berhenti di awal-awal atau di pertengahan bulan Ramadan. Ibarat olahraga, kita butuh latihan agar bisa melakukannya dengan lebih baik dan lebih sempurna. Bahkan yang terbiasa olahraga pun perlu yang namanya pemanasan, peregangan agar tidak cedera. Maka jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pada khutbah siang hari ini, khatib akan mempersiapkan beberapa hal, akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, kita perlu persiapan yang namanya persiapan ruhiyah. Persiapan jiwa kita. Kita harus mengkondisikan jiwa kita bahagia menyambut bulan Ramadan dan menata niat kita agar ikhlas menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Bahagia menyambut Ramadan dengan segala ibadah dan keutamaannya merupakan tanda bersihnya hati kita. Demikian pula keikhlasan merupakan tanda bahwa kita memiliki qalbun yang salim, yang merupakan kunci keselamatan kita baik di dunia maupun akhirat. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ikhlas merupakan salah satu syarat agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan, ibadah kita menjadi sia-sia, termasuk juga puasa dan amalan Ramadan yang lainnya. Membersihkan hati atau tazkiyatun nafas dari penyakit-penyakit seperti takabur, ujub, hasad, dengki kepada sesama juga merupakan persiapan ruhiyah yang mendatangkan keberuntungan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dan hanya dengan keikhlasan dan kegembiraan hati kita akan bisa dengan sepenuh hati melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Sedangkan persiapan yang kedua menghadapi Ramadan atau menyambut Ramadan adalah persiapan ilmiah, fikriyah dan thaqafiyah. Agar Ramadan kita efektif, kita perlu persiapan ilmu dan wawasan keislaman. Sebelum Ramadan tiba, marilah kita bersiap-siap menyambutnya dengan senantiasa mengkaji ilmu agama, terutama yang berkaitan langsung dengan amaliyah di bulan Ramadan, tentang kewajiban puasa, keutamaan puasa, fikih puasa mulai dari rukun hingga sunnah-sunnahnya dan hal-hal yang membatalkannya. Juga amaliyah Ramadan seperti tarawih, iktikaf, zakat dan sebagainya. Untuk itu kita senantiasa harus mengikuti majelis-majelis ilmu para ulama, belajar kepada para kiai atau dengan membaca buku-buku karya para ulama yang telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau kita bisa menggunakan HP kita semuanya untuk membuka kajian-kajian atau membuka tulisan-tulisan dari para ulama. Persiapan ilmu ini sangat penting jemaah sekalian, sebab seperti nasihat Umar bin Abdul Aziz, beramal tanpa ilmu akan lebih banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Pemahaman ilmu syar'i ini juga merupakan tanda kebaikan yang Allah kehendaki atas orang hamba, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan, maka ia difahamkan tentang ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiyah, persiapan fisik kita. Ramadan membutuhkan persiapan fisik yang prima, persiapan fisik yang baik. Tanpa persiapan yang memadai, kita bisa terkaget-kaget, bahkan bisa jadi ibadah kita tidak berjalan dengan normal. Sebab siklus keseharian Ramadan berbeda
dengan hari-hari dan bulan-bulan yang lainnya. Kita diharapkan tetap produktif dengan pekerjaan kita masing-masing meskipun dalam kondisi berpuasa. Kita juga akan melakukan ibadah dalam porsi yang lebih lama dari sebelumnya, mulai salat tarawih hingga tilawah yang lebih banyak dari biasanya. Karena itu kita perlu mempersiapkan jasadiah kita, fisik kita dengan pola hidup yang sehat, berolahraga secara teratur, menjaga kesehatan badan dan kebersihan lingkungan kita semuanya, menjaga pantangan-pantangan dalam hal makan dan minum, terutama yang mempunyai masalah kesehatan. Dengan badan kita yang sehat dan kuat, insya Allah kita akan bisa menghadapi Ramadan dengan maksimal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa melakukan lebih banyak aktivitas amal-amal ibadah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadits riwayat Muslim. Yang keempat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mempersiapkan finansial kita. Persiapan maliyah, harta kita. Kita memerlukan persiapan finansial dalam menyambut Ramadan. Bulan Ramadan bukan sekedar untuk menyediakan makan minum, menyediakan hidangan untuk sahur berbuka untuk keluarga kita. Namun ada hal utama yang perlu kita persiapkan. Kita memerlukan persiapan finansial untuk memperbanyak sedekah, memberikan berbuka kepada orang lain dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi saat berada di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudil Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika keempat persiapan sebelumnya lebih banyak merupakan dominan pribadi, persiapan menyambut Ramadan yang kelima adalah mempersiapkan keluarga kita semuanya, agar keluarga kita bersama-sama siap menyambut Ramadan, termasuk anak-anak kita. Maka bagaimana kita mengkondisikan anak-anak bahagia menyambut Ramadan dengan memahamkan mereka tentang kewajiban dan keutamaan Ramadan, besarnya pahala pada bulan Ramadan, dilipat gandakannya pahala pada bulan Ramadan, mengajak mereka bersiap-siap dengan berpuasa, latihan berpuasa sunnah menjelang Ramadan, menghadiri tarhib Ramadan agar tertanam semangat berpuasa dan beramal karena memahami keutamaan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup khutbah ini dengan bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khatib menambahkan sedikit. Al-alim, seorang alim Dunnun al-Misri menyatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan menabur benih. Bulan Sya'ban adalah bulan menyirami. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Bulan Rajab sudah lewat. Bulan Sya'ban sudah sampai pertengahan. Bulan Ramadan sebentar lagi menyambut kita semuanya. Tetapi marilah, meskipun kita sudah sampai pada pertengahan bulan Sya'ban, tidak ada salahnya kita memulai menabur benih, menanam, sekaligus menyirami tanaman-tanaman kita. Meskipun beberapa hari, marilah kita biasakan, persiapkan diri kita semuanya dengan amalan-amalan sunnah, dengan berpuasa pada bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Marilah kita perbanyak tilawah Al-Quran, marilah kita perbanyak sedekah, marilah kita lakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan, dan marilah kita senantiasa menghindari keburukan-keburukan yang nanti akan mengurangi pahala puasa kita semuanya. Dengan begitu masih ada kesempatan bagi kita semuanya. Ramadan nanti kita akan panen. Kita akan panen berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kita akan panen puasa dengan penuh puasa kita. Kita akan panen tilawatul Quran. Kita akan panen sholat tarawih penuh, bukan hanya di awal-awal hari atau di pekan-pekan pertama dari bulan Ramadan tersebut. Kita juga akan panen sedekah dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka marilah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dibersihkan hati kita semuanya, agar kita bisa menyambut Ramadan ini dengan lapang, dengan gembira, dengan sukacita, dengan mempersiapkannya dari sekarang ini. Kita berdoa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, sehingga akan berlipat-lipat pahala kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد صفوفهم wajma' kalimatahum 'alal haqq waksir syaukatal zalimin waktubis salama wal amna li'ibadika ajma'in. Allahumma anzil 'alaina min barakatis sama'
وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه لعلكم ترحمون. ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صلاتكم فإن خشية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر.